Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 22 Bengkalis. Saya Leni Marlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD 34 Bengkalis. Saya Yesi Irmayanti, CGP angkatan 6 SDN 4 Bengkalis. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video coaching yang pada sesi pertama saya bertindak sebagai pengamat, Ibu Leni Marlina sebagai coach, dan Ibu Yesi Irmayanti sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Leni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Si. Baiklah, beberapa menit ke depan nanti Ibu akan melakukan coaching. Ya. Tetapi sebelumnya tentu ada hal-hal yang akan diobservasi. Nah, untuk itu saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Saat saya menjadi coach nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif. Mendengar aktif. Ya. Oke. Mendengar aktif itu spesifiknya di bagian mana ya? Saya nanti tidak saat menjadi coach, saya tidak mau menjadi coach yang mudah berasumsi dan mudah melabel coach saya. Oke. Jadi nanti Ibu tidak mau menjadi coach yang mudah berasumsi dan melabel gitu ya. Ya. Jadi kira-kira apa indikatornya bahwa Ibu sudah berhasil dengan tujuan Ibu tersebut? Nanti saya akan fokus pada apa yang coach lakukan, apa yang coach bicarakan. Saya tidak melihat dari kepribadiannya dia kesehariannya, namun fokus pada apa yang ingin sampaikan, apa yang ingin kembangkan, dan apa yang ingin ia rencanakan untuk perbaikannya. Oke, baik Ibu. Nanti ketika proses coaching, saya akan memperhatikan hal yang Ibu ingin kembangkan tadi. Tetapi untuk kompetensi yang lain juga tetap akan saya perhatikan. Cuman akan lebih fokus pada kompetensi yang Ibu sebutkan tadi. Oke, nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching, izin saya untuk mencatat mungkin hal-hal penting yang Ibu lakukan pada saat coaching nanti. Oke, Ibu, silakan kepada Ibu Leni Marlina untuk melaksanakan coaching pada Ibu Yesi sebagai coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Ibu Leni. Apa kabarnya pada hari ini Bu Yesi? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Kemarin Ibu Yesi ada menelpon saya, katanya ada sesuatu yang Ibu sampaikan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Kira-kira apa itu Bu Yesi? Iya, jadi masalah apa ya Bu ya? Ada keraguan gitu dalam diri saya. Jadi saya ingin bercerita supaya plong rasanya hati gitu kan. Iya. Kita ini kan ikut dalam CGP Ibu. Ya. Jadi untuk CGP itu menuntut kita supaya kita bergerak, bergerak gitu kan. Kemudian menggerakkan gitu. Kalau misalnya tergerak selama mulai dari awal kita memilih untuk ikut CGP itu sudah tergerak gitu ya Bu ya. Sudah prosesnya ketika untuk bergerak itu ada saja kendalanya. Mulai yang dari di rumah misalnya, sehingga terkendala untuk mengerjakan tugas. Kemudian di sekolah ketika harus prakteknya itu adalah sisi-sisi ya adalah ini negatif gitu kan, yang kadang membuat diri itu jadi down gitu Bu. Nah sekarang ini saya sedang di masa down itu tadi. Oke, baik Bu Yesi, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mengatakan dalam bergerak sebagai CGP ya banyak sekali kendala-kendala yang Ibu hadapi sehingga Ibu menjadi down. Nah,
Down seperti apa tuh Ibu? Sehingga Ibu sampai down itu down yang seperti apa gitu? Jadi downnya ini Bu, saya itu ada rasa apa ya? Ada rasa jenuh soalnya ketika saya ingin memulai untuk bergerak, ada yang tidak mendukung saya lah gitu, yang tidak mendukung kegiatan yang saya lakukan. Terus terkadang sudah terlalu banyak kegiatan, iya juga ya Bu ya. Jadi saya merasanya tuh lelah gitu. Ditambah dengan respon yang negatif, jadinya saya capek fisiknya, capek juga pikirannya, capek juga hatinya gitu. Sampai di rumah nanti saya kegiatan rumah lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya jeda dulu apa gitu sih. Sampai saya merasanya seperti itu gitu. Cuman ini kan tidak mungkin dijeda gitu. Baik Bu Yusi, dari kendala-kendala yang Ibu Yesi sampaikan tadi, menurut Ibu Yesi idealnya bagaimana yang Ibu harapkan? Saya berharapnya itu Bu, saya ini bisa membagi waktu dengan baik Ya. kemudian tuh saya bisa lebih tangguh gitu, lebih kuat ketika ada yang negatif gitu, yang berkata tentang saya gitu, sehingga saya bisa untuk Positif. sehingga saya bisa positif dan lebih kuat, lebih tegar gitu untuk bisa bergerak gitu. Sesuai dengan harapan yang Ibu Yesi sampaikan tadi, rencana apa Ibu Yesi untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya saya bisa membuat tugas, membuat jadwal untuk tugas-tugas saya, kemudian saya ingin ingin bisa lebih kuat gitu Bu, untuk menerima respon negatif yang tidak mendukung saya gitu. Oke Bu Yesi, kuat yang Ibu maksudkan tadi itu seperti apa Bu Yesi? Iya Bu Leni, kalau kuat itu saya tuh berharapnya saya bisa lebih kuat, lebih tegar, dan bisa mengabaikan kalimat-kalimat negatif yang akan menjatuhkan motivasi saya gitu. Karena satu sisi saya ini orangnya mendengar yang negatif, saya tuh mudah terbawa emosi, maksudnya tuh mudah terbawa baper gitu lah Bu, sehingga akan mempengaruhi tugas-tugas saya. Nah, ini kata kuncinya ini tadi Ibu nih baper ya? Iya, terbawa perasaan Ya, gitu ya Bu ya. apapun nanti sedikit baper gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan apa untuk mengatasi supaya Ibu tidak baper? Supaya saya tidak baper, mungkin saya harus ini ya Bu ya, berpikir positif. Apapun yang dikatakan orang itu mungkin harus saya alihkan menjadi suatu hal yang positif gitu ya Bu. Jadi saya tidak baper, tidak terbawa arus ke arah yang negatif gitu ya Bu ya, sehingga saya tetap bisa semangat dan tetap bisa meneruskan tugas-tugas saya gitu. Mungkin itu ya Bu ya, saya berpikir positif, apapun respon di sekitar saya, seharusnya saya tidak fokus pada respon negatif itu. Harusnya saya
fokusnya pada hal-hal yang positif, apalagi tujuan awal saya ya Bu ya, mungkin itu ya Bu ya. Baik, Desi, dari apa yang saya tangkap tadi, bahwa Bu Yesi akan berpikir positif ya pada lingkungan Ibu, kemudian Ibu juga fokus kepada tujuan Ibu yang ingin Ibu capai. Iya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu komitmen terhadap rencana Ibu tersebut? Insya Allah saya komitmen ya Bu Leni, karena ini saya harus komit. Kalau misalnya saya tetap pada sisi yang negatif, maka saya akan terpuruk di situ gitu. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan Ibu tadi, saya rasa apakah ada pihak yang bisa membantu Ibu atau siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk menjaga komitmen mungkin kepada rekan CGP saya ya Bu ya, saya bisa berkonsultasi ke sesama rekan CGP saya, kemudian membantu mereka itu lebih aktif lagi untuk menanyakan tugas-tugasnya, kemudian menanyakan apa nih kegiatan selanjutnya. Jadi saya akan fokus ke CGP itu mungkin yang akan lebih menambah motivasi saya gitu. Oke, nah mendengar apa yang Bu sampaikan, saya juga ikut semangat ya dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini tadi. Tadi kan Ibu sudah, rasa saya sudah dapat menyampaikan harapan-harapan Ibu ya ke depannya bagaimana. Jadi tindak lanjut untuk ke depannya seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin saya lebih banyak diskusi, lebih banyak membuat kesibukan dengan hal-hal yang positif, kemudian sehingga saya tidak terlalu memikirkan omongan negatif orang lain, dan kalaupun ada mungkin saya akan jadikan itu hal yang positif. Saya akan mencoba untuk membalik negatif itu menjadi positif gitu sih Bu. Oke Bu Yesi, nah alhamdulillah ya. Rasanya apakah Bu Yesi merasa tenang sekarang? Iya, merasa tenang Bu. Alhamdulillah. Nah, saya harap Ibu Yesi kedepannya nanti bisa fokus pada tujuan Ibu ya kedepannya untuk menjadi seorang CGP ya yang mau bergerak ya dan tergerak hatinya ya untuk belajar terus ya, dan nanti Ibu bisa terapkan untuk kedepannya ya bagaimana kelanjutannya. Nah, saya nanti Bu ingin juga mendengar apakah Ibu sudah bisa mencapai harapan yang Ibu harapkan ya Bu Yesi? Ya, siap Bu Leni, siap. Oke. Nanti saya akan sharing apa saja perubahan yang sudah terjadi sama saya, kemudian apa yang sudah saya lakukan gitu. Oke, baik Bu Yesi. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini Bu Yesi. Terima kasih ya Bu Yesi. Terima kasih Bu, sama-sama. Ya, tetap semangat Bu Yesi. Semangat. Iya. Baik Ibu Leni, tadi Ibu Leni sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Saya sangat apresiasi sekali. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu Leni. Menurut Ibu Leni, hal baik apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching tadi? Menurut saya tadi saya sudah menyampaikan alur cerita dengan baik, seperti sudah menyampaikan apa tujuannya, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana apa yang ingin dikembangkan atau yang ingin
dicapai, kemudian tanggung jawab apa? Iya, dari catatan saya sendiri itu tadi Ibu sudah berkaitan dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kan ingin menjadi seorang coach yang bisa mendengar aktif, tidak berasumsi atau melabel. Nah, dari catatan saya, Ibu tadi ada beberapa kali menanyakan tentang don. Jadi ketika tadi coach ada menyampaikan don, katanya beliau don, Ibu tidak berasumsi langsung, Ibu menanyakan apa don, seperti apa yang dimaksud, apa yang dirasakan ketika don itu kan. Nah, berarti Ibu sudah melaksanakan keterampilan mendengar aktif ini, yaitu tidak berasumsi. Kemudian tadi yang berikutnya ada tadi saya catat, ketika coach menyebutkan kuat, ingin menjadi pribadi yang kuat, Ibu bertanya kuat yang seperti apa. Nah, itu kan. Nah, kedepannya Ibu Leni ingin mengembangkan kompetensi apa lagi berkaitan dengan coaching ini? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang jauh lebih baik dari hari ini. Dan hari ini saja sudah baik gitu kan. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Oke, Bu Leni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Apa kabarnya Bu Yesi? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Yesi, pada hari ini saya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching kita ini. Nah, Bu Yesi bertugas sebagai coach. Iya, saya bertugas sebagai coach. Nah, baik. Nah, sebagai coach, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Mendengar aktif, tapi tidak mengasosiasikan ini dengan pengalaman pribadi saya. Jadi saya ingin menjadi pendengar aktif, tapi saya tidak berusaha untuk mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya gitu. Oke. Nah, baiklah Bu Yesi. Baik Bu Yesi. Tadi Ibu kompetensi yang ingin Ibu sampaikan itu tentang mendengar aktif. Namun saya juga akan melakukan pengamatan di bidang kompetensi lainnya ya Bu Yesi. Oke. Bu Yesi boleh melakukan coaching bersama Ibu Susi. Silakan Bu. Selamat sore Bu Susi. Selamat sore Bu Yesi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bu Yesi apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat sehat sekali, luar biasa. Bahagia. Oke, Ibu Yesi, Ibu Susi mau cerita apa nih? Tadi kita sudah ada janji ya, katanya Ibu Susi mau cerita. Ada yang mau diceritakan? Ada nih Bu. Ini kan tugas kita sebagai CGP, itu kan tidak lepas dari kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Nah, ini saya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan teman-teman, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena memang masing-masing punya kesibukan, punya tanggung jawab masing-masing. Sementara kami di sekolah itu tidak ramai, jadi untuk mencari waktu yang pas untuk diskusi atau untuk apapun itu sulit sekali saat ini. Nah, jadi sehingga kegiatan yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu minim sekali kesempatan saya untuk berbagi kepada rekan-rekan gitu. Oke, kalau saya tangkap tadi nih ya Bu Susi ya, dari ceritanya itu masalahnya sulit untuk berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain
karena rekan guru yang lain ini juga punya kesibukan masing-masing. Iya. Begitu ya Bu Susi ya. Iya betul. Oke. Dari yang Ibu sampaikan ini, menurut Ibu Susi, apakah apa saja sih kesibukan dari rekan, maksudnya tuh apa kesibukan rekan guru Ibu? Apakah berkaitan dengan sekolah atau kesibukan pribadi masing-masing? Jadi kondisinya di sekolah itu begini, kami itu kan jumlahnya tidak banyak. Oke. Terus masing-masing punya jadwalnya masing-masing masuk ke kelas. Nah, sementara untuk kegiatan berbagi ini kan pasti membutuhkan waktu khusus gitu kan. Nah, untuk misalnya gini, saya punya waktu kosong, teman ini punya waktu kosong, mungkin teman yang lain tidak gitu, hanya berdua. Itu pun waktu kosong itu masih ada pekerjaan yang lain yang harus diselesaikan. Nah, sementara untuk menambah waktu misalnya ketika pulang itu rasanya tidak mungkin, karena ya terutama ibu-ibu nih, ibu-ibu kalau udah jam pulang tuh di rumah udah nunggu nih tanggung jawab lain. Nah itu kan, jadi di situ nih saya bingung bagaimana caranya supaya semua rekan-rekan bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak ini. Oke, saya tangkap nih ya Bu ya. Berarti Ibu inginnya itu bisa ada semua guru itu bisa ikut tanpa harus menggunakan jam terakhir. Ya Bu Susi ya, tanpa harus menambah jam di akhir Iya, gitu. betul. Ingin pun menambah jam di akhir tapi rasanya tidak mungkin. Oke. Menurut Ibu Susi, apa yang ideal yang Ibu inginkan untuk Ibu, idealnya yang Ibu harapkan supaya bisa semua guru ini hadir, bisa ikut mendengarkan apa yang sudah Ibu terima di CGP? Sebenarnya tidak untuk mengharapkan semua guru hadir itu rasanya agak sulit Bu ya. Minimal bisa lah misalnya katakan separuh atau sebagian besarnya. Saya siap insya Allah untuk berbagi 2 kali gitu kan, berbagi 2 kali, karena kalau misalnya hanya 1 orang atau 2 orang saya harus melakukan banyak kali, itu sangat tidak efektif gitu kan. Nah, dan di situ nanti kalau misalnya sendiri-sendiri terkesannya kita bergeraknya masing-masing gitu. Jadi minimal lah, kalaupun tidak bisa semua, sebagian. Nah, sebagian separuh lah gitu. Oke, berarti udah ada separuh rencananya nih ya Bu ya? Harapannya separuh minimal. Nah, minimal supaya bisa tercapai separuh itu kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Apa ya? Mungkin saya harus mencari waktu kosong masing-masing guru gitu ya. Berarti mencari waktu kosong masing-masing guru. Sampai ketemu waktu di mana kami sama-sama kosong. Nah, minimal seperti yang saya sampaikan tadi, separuh lah. Berarti dilakukan pemetaan ya Bu ya? Iya. Iya, pemetaan berdasarkan jam ngajar guru. Iya, Betul. Pemetaan berdasarkan jam ngajar guru, sehingga didapat nanti ini 2 kelompok guru ya Ibu ya. Pemetaan berdasarkan jam mengajar guru. Nah, ini yang Ibu harapkan. Terbagi 2 saja itu Ibu sudah alhamdulillah akan melaksanakannya gitu ya Bu ya. Kemudian apalagi nih menurut Ibu bisa
Ibu lakukan selain pemetaan ini tadi? Apa ya? Waktu kemarin itu saya pernah bertanya kepada kepala sekolah. Kemudian didiskusikan juga dengan rekan-rekan yang lain. Itu solusi yang ditemukan itu misalnya di jam terakhir itu siswa dipulangkan cepat. Saya sebenarnya ini kurang seret ya. Karena kalau siswa dipulangkan cepat itu sama saja, kalau menurut saya pribadi, saya merugikan siswa gitu. Tapi di satu sisi kita butuh waktu gitu kan, butuh waktu untuk ngumpul gitu ya. Nah, ini yang kemarin sempat dilakukan, tapi setelah itu saya tidak mau lagi bertanya untuk ke hal-hal yang solusinya seperti itu. Kalau bisa ada solusi lain. Kalau dari diskusi kepala sekolah, rekan sejawat, ada jam pemulangan siswa ya, siswanya dipulangkan. Oke, kita kembali ke pemetaan berdasarkan jam mengajar guru. Kalau menurut Ibu Susi, apakah ini efektif untuk dilakukan? Masalah efektif atau tidaknya itu saya kurang yakin juga, karena jumlah kami guru kelas ada 6 kan, guru bidang studi ada 4 lah. Nah 4 berarti masih tersisa 4 kan, berarti tersisa 4. Cuman kadang-kadang gini, walaupun ada sisa 4, kadang-kadang entahkan pagi mereka kadang karena jamnya kosong, mereka tidak ada jam, agak lambat datangnya gitu. Atau pas pulang karena udah jam terakhir tak ada nih, mereka pulang duluan. Nah ini yang jadi kendala. Nah, jadi bingung juga gitu. Kalaupun hal itu tidak terjadi, tetap juga tidak bisa selalu. Begini Bu Susi, apakah Ibu Susi, kalau ini saya jadi bertanya ya Bu Susi ya, kalau misalnya Ibu Susi ingin melakukan kegiatan, apakah ada pemberitahuan sebelumnya atau ketika akan diskusi, ketika akan berbagi baru dikomunikasikan ke guru? Kalau memang kegiatan itu misalnya saya ingin melakukan kegiatan nih, saya mencari waktu kapan bisa kan. Nah mencari waktu ini yang susah, sehingga saya itu lebih kepada ini, misalnya ada modul saya share ke kan ada WhatsApp group ya, saya share ke sana. Nanti besoknya diskusi atau bicara, ngobrol lah tentang itu kan. Cuman ini tadi yang membaca, yang tak membaca, nah agak sulit juga. Tapi kan kalau ada yang hadir semua kan enak gitu. Jadi Bu Susi sudah pernah untuk berbagi, sudah pernah sebelumnya? Kebanyakan lewat media itu, WhatsApp. Kalau untuk berbagi secara tatap muka? Beberapa kali, 2 kali kalau tak salah. Beberapa kali. Nah itu apakah hadir semua? Hadir semua waktu itu. Dan itu tadi yang saya bilang, siswa dipulangkan lebih awal. Oke. Kita fokus ke pemetaan dulu Bu. Kalau ke pemetaan, menurut Ibu, apakah itu akan efektif? Bisa efektif Ibu lakukan pemetaan guru? Dipetakan dulu gurunya berdasarkan jam mengajarnya. Itu tadi Bu yang saya bilang, guru ada 6, guru kelas ada 6, berarti kan udah 6 nih. Tambah guru bidang studi. Nah, misalnya 4. Berarti ketika ada 4, berarti kan belum separuh juga tuh.
itu pun kalau empatnya ada saat itu gitu. Berbagi ini Bu, menurut Ibu untuk kita bergerak berbagi itu menurut Ibu idealnya apakah harus keseluruhan? Saya tidak mengharuskan kan, tidak mengharuskan, cuman kalau bisa semua kenapa tidak gitu. Nah, itu maksudnya kan misalnya yang ini saya kasih tahu, yang ini tidak, kan gimana ya, rasanya seolah-olah membeda-bedakan gitu. Oke, coba kita fokus dulu ke berbaginya ya Bu ya, kita berbagi kepada rekan guru. Nah, menurut Ibu Susi, bagaimana supaya kita bisa berbagi tidak keseluruhan tapi bisa semuanya memperoleh? Nah, menurut Ibu Susi itu bagaimana? Kita berbagi tidak keseluruhan tapi secara tidak langsung bisa seluruhnya dapat. Bagaimana menurut Ibu Susi? Kira-kira apa nih yang bisa Ibu Susi lakukan supaya itu bisa terjadi? Apa ya? Paling seperti ini, misalnya saya fokus ke yang aktif. Nanti harapannya yang aktif ini membagikan ke teman yang lain gitu. Di kesempatan yang dia bisa. Oke, berarti Ibu akan fokus di guru yang aktif ya Bu ya? Ibu akan fokus ke guru yang aktif. Kemudian yang aktif inilah nanti yang akan Ibu harapkan bisa berbagi kepada rekan guru yang lain. Nah, begitu kan Ibu Susi ya? Iya. Mungkin bisa seperti itu lagi. Jadi dari yang kita ini ya Bu ya, dari yang kita dari kita laksanakan tadi nih percakapan, yang pertama Ibu akan melakukan pemetaan berdasarkan jam mengajar guru. Kemudian Ibu akan fokus kepada guru yang aktif untuk berbagi. Jadi Ibu akan aktif share, akan aktif berbagi nih ilmu Ibu kepada guru yang aktif. Dan nanti Ibu yang aktif inilah yang akan Ibu gerakkan untuk berbagi kepada rekan guru yang lain. Iya Bu, sehingga menurut tujuan Ibu, menurut Ibu dengan yang Ibu lakukan ini apakah tujuan Ibu akan tercapai? Berarti ada, tidak hanya dengan satu cara, ada beberapa cara. Iya. Ya Bu Susi ya. Nah, oke, coba menurut Ibu Susi nih, bagaimana nanti Ibu Susi akan melakukan yang sudah kita rencanakan tadi? Yang sudah Ibu Susi rencanakan? Mungkin ini dengan melihat nih jadwal kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dan melihat siapa yang kosong, dan pada hari itu mungkin pada hari terbanyak, ini untuk menghemat energi juga ya. Pada hari gurunya terbanyak, yang mungkin yang teraktif, mungkin pada kesempatan itu saya buat jadwal untuk berbagi, yang kiranya guru ini nanti diharapkan bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Oke. Sepertinya seru nih ya Bu ya. Sepertinya seru nih. Nah, menurut Ibu kapan nih kira-kira Ibu bisa melaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi? Senin lah, besok kan besok kan libur kan. Nah, Senin saya langsung minta jadwalnya. Nanti langsung buat pemetaan, langsung konfirmasi ke gurunya tentang rencana saya ini. Mungkin bisa segera dilaksanakan. Oke. Saya juga tidak sabar nih ya Bu ya, karena masalah ini nih
ya kita pasti ini umum ya Bu ya, tapi dari solusi ini Ibu bisa ada pergerakan nih, progres selanjutnya. Nah, rencananya akan melaksanakan hari Senin. Nanti kita diskusi lagi ya Bu ya. Boleh? Bagaimana pelaksanaannya, kemudian ada kendala atau tidak, atau berjalan lancar saja. Nah, itu yang saya ingin. Ya, kalau kita sama-sama berharap masalah Ibu bisa selesai dengan lancar, dengan baik ya Bu ya, sehingga tujuan awal Ibu ini tadi bisa tercapai semuanya. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Bu Yesi atas waktunya, sudah berbicara tentang masalah ini. Mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakannya dengan baik. Amin. Saya juga terima kasih Bu Susi karena bersedia di coaching oleh saya. Sama-sama. Oke, baik Ibu Yesi. Iya Ibu Leni. Dari hasil pengamatan coaching tadi, Ibu sebagai Coach. sebagai coach ya, sebagai coach. Baik Bu Yesi, dari hasil pengamatan tadi, Ibu menjadi coach ya, saya rasa sudah sangat bagus. Nah, dari Ibu menjadi coach tadi, hal baik apa yang Ibu rasa yang sudah Ibu lakukan? Yang kalau saya menjadi coach itu saya merasa saya sudah menerapkan Alur Tirta. Kemudian saya juga menjaga gestur tubuh saya, tatapan mata saya. Kemudian saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif dan tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Itu yang saya tadi berusaha untuk lakukan di sesi coach ini tadi. Ya, tadi saya juga mengamati apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah tepat ya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Yaitu Ibu sudah mampu ya menjadi coach yang baik dan memberi pertanyaan kepada coachingnya sebagai untuk memotivasi si coach agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan dengan tuntas. Nah, saya ingin kedepannya Ibu juga akan menjadi coach yang lebih baik lagi. Jadi untuk jadi coach yang lebih baik, kompetensi apa yang lagi Ibu ingin tingkatkan? Untuk kedepannya saya ingin meningkatkan kompetensi masih pada mendengar aktif, tapi saya tidak ingin mendengar aktif tapi tidak berasumsi sesuai dengan keadaan coachnya, tidak melabel coach saya. Oke. Semoga kedepannya Bu lebih baik lagi ya Bu untuk menjadi coach, mungkin untuk menjadi coach yang baik. Tadi Bu selalu mengcoachi seseorang ya Bu ya. Butuh banyak latihan. Bu juga butuh banyak latihan. Oke Bu Yesi, terima kasih ya Bu Terima Yesi. kasih Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yesi. Ya, baiklah. Pada sesi ini kita akan melaksanakan coaching dengan Ibu Susi sebagai coachnya dan Ibu Leni sebagai coachnya. Oke, saya mau menanyakan sebelumnya nih kepada Ibu Susi, untuk sesi coaching ini Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan ke kompetensi mendengar aktif. Mendengar aktif. Oke, mendengar aktif saja atau? Iya, satu aja dulu Bu. Satu saja. Oke, baiklah Ibu Susi, berarti saya akan fokus di mendengar aktif itu tadi. Tapi saya akan tetap mengamati kompetensi yang lain ya, yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh dan kompetensi pertanyaan yang berbobot.
Oke. Silahkan Ibu Susi bisa dimulai sesinya. Assalamualaikum Ibu Leni. Selamat Waalaikumsalam. sore. Sore. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, semangat Bu ya. Namun ada sedikit kerisauan atau kegundahan yang dalam hati yang belum saya terselesaikan. Saya ingin mencapai harapan saya terhadap seorang murid saya yang ada di sekolah, yang dikatakan berkebutuhan khusus, tidak secara fisiknya, namun ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan agar ia bisa belajar dengan baik. Baik, dari percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Leni nanti ingin bawa pulang apa? Nah, maksudnya hasil dari percakapan kita. Dari hasil pertemuan kita ini nanti, saya ingin mendapat sebuah solusi ya, dari suatu masalah yang saya hadapi, dan juga saya ingin mendapat ide-ide yang terbaru agar dapat saya sampaikan kepada guru-guru saya yang ada di sekolah. Baik Bu Leni, mungkin dalam pembicaraan kita nanti saya beberapa kali mungkin ada mencatat, bukan berarti saya tidak mendengarkan gitu ya. Mungkin ada hal penting yang saya takut saya lupa, jadi saya catat. Oke, jadi tadi dari apa yang Ibu Leni sampaikan, Ibu Leni ingin mendapatkan solusi, mungkin ide atas permasalahan yang dihadapi di sekolah terhadap satu orang murid. Kira-kira bisa Ibu ceritakan nih permasalahannya seperti apa? Ini Bu ya, saya ada seorang murid di sekolah, itu memang bukan di kelas saya juga, itu dia di kelas 1, sekarang di kelas 2. Namun sejak dari kelas 1 itu dari awal masuk itu, apabila dia disentuh temannya sedikit, atau diambil pena atau dipegang temannya, ya, tersenggol aja sedikit, maka dia nanti akan menangis sekuat-kuatnya dan mengamuk ya, sehingga terganggu satu sekolah, bukan hanya di dalam kelas, cuma satu sekolah. Nah, itu kadang satu hari itu sampai 3 kali, sampai sehingga wali kelasnya itu sudah bosan untuk mengatasi anak tersebut. Kemudian dia mengadu kepada saya sebagai kepala sekolah di sana. Kemudian saya sudah memberi solusi-solusi kepada wali kelas tersebut. Namun setelah ia mengatasi, itu tidak bisa ia lakukan. Jadi saya sebagai kepala sekolah itu kan punya tanggung jawab untuk mengatasi anak tersebut, karena sekarang dia sudah di kelas 2, namun masih seperti itu, namun tidak setiap hari lagi. Namun ada mengamuk di dalam kelas, kemudian dibawa keluar, kadang-kadang sampai saya suruh pulang, karena mengganggu teman-temannya. Maksudnya pulang itu bukan dia sendiri, karena ada kakaknya yang mengantar di situ, karena dia ngamuk mau pulang. Jadi saya suruh ajak pulang Bu. Awalnya seperti itu. Oke, dari apa yang Ibu Leni sampaikan tadi, Ibu Leni menghadapi permasalahan di mana muridnya sering mengamuk, emosinya tidak terkontrol, padahal mungkin hanya penyebabnya hanya sedikit gitu kan. Iya. Sebab-sebab yang menurut kita mungkin hal seperti biasa lah gitu kan, yang namanya anak. Nah, sehingga sikapnya itu tadi bisa mengganggu teman-teman yang lain. Nah, kalau menurut Ibu Leni, anak ini mengamuk, tidak terkontrol emosinya, kira-kira ini kebutuhan apa yang dibutuhkan, yang dicoba disalurkan oleh anak murid Ibu ini? Saya sudah mencoba
ya untuk anak tersebut, memberi dengan kasih sayang ya. Saya coba memujuknya dan memujuk saat ia mengamuk itu teman-teman guru itu dia kadang ada yang tidak peduli karena terlalu sering ya. Jadi saya datangi ya, kemudian saya memujuk ia dengan kasih sayang. Akhirnya dia bisa tenang. Kemudian saya bawa dia ke kantor, duduk bersama saya. Tapi setelah saya duduk bersama dia dan tenang, saya mencoba untuk mengajarnya secara pribadi. Misalnya saya memberikan buku yang ada gambarnya. Coba nak ini, coba lihat nak, banyak gambarnya gitu. Coba kamu lihat gambarnya. Karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Seperti anak berkebutuhan khusus gitu ya. Memang dari awalnya tidak mau sedikit pun menulis, tidak mau mendengar kata-kata gurunya. Jadi saya coba, ini nak baca buku nak. Tidak bu, saya mau ke kelas saja. Saya mau belajar katanya. Jadi kalau apabila saya suruh belajar, dia seperti itu. Kembali mau ke kelasnya setelah ngamuk gitu. Jadi saya agak bingung seperti apa yang kedepannya yang bisa saya lakukan gitu kan. Oke, jadi kalau dari cerita ibu tadi, ketika anak ibu ini mengamuk, marah-marah, ibu lalu memberikannya perhatian, kasih sayang, emosinya terkontrol gitu ya. Emosinya terkontrol, artian ketika dibujuk dia kembali tenang. Namun ketika diminta untuk belajar, dianya tidak mau. Nah, kalau menurut ibu, ketika ibu minta dia untuk belajar, cara seperti apa yang ibu gunakan? Saya mengetahui dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Itu saya memberikan dia cerita bergambar ya. Pada awalnya memang dia tidak mau ya. Kemudian saya mengenali dia suka bercerita. Dia suka bercerita. Misalnya bu, di rumah saya ada ini bu, kucing saya melahirkan, misalnya seperti itu ya. Ada waktu wali kelasnya tidak masuk, itu saya bawa dia belajar dengan teman-temannya. Saya belajar dengan teman-temannya di ruang terbuka. Kemudian saya bercerita, langsung dia termotivasi. Bu, di rumah kami ada bu, anjing namanya ini bu, katanya kan ya. Coba nak kamu maju ke depan nak, coba kamu berdiri. Itu langsung saya rekam pada waktu itu. Memang dia bisa bercerita, tapi ya itulah bu, mungkin dia ada kata-kata yang kurang tepat di lidahnya, misalnya. Apalagi dia bukan orang kita Melayu, dia orang asli orang Cina asli ya, suku asli. Nah, itu kata-katanya memang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat ya, menggunakan basi. Tapi teman-temannya dan saya juga bisa mengerti sedikit apa yang dikatakan. Jadi saya rasa dia punya potensi kalau untuk bercerita gitu. Oke. Jadi tadi yang pertama ibu ketika ibu membujuknya berarti memberikan kebutuhan dasar kasih sayang, gitu kan? Dia tenang. Nah, ketika disuruh belajar dia tidak mau. Tapi toh ketika disuruh bercerita dia mau. Berarti di sini ibu sudah menemukan satu bahwa murid ibu ini suka bercerita. Nah, kira-kira kalau dari kegiatan bercerita ada nggak proses pembelajaran di sana? Ada ya. Sesuai dengan apa yang kita pelajari, yaitu tentang sesuai dengan minat atau bakat ya. Di sana kan kita harus dalam pembelajaran. Itulah yang perlu saya ajarkan kepada guru-guru yang di sana, juga wali-wali kelas yang ada, agar mereka bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi
ini yang perlu mereka terapkan, karena pada awalnya memang guru di sana itu tadi mereka tidak bukan tidak ya, tapi mungkin belum mengetahui pembelajaran seperti itu. Jadi saya rasa itu yang perlu saya kembangkan nanti gitu. Kapan rencananya Bu? Saya rasa ini kita kan sudah saya akan mempraktekkannya saya sendiri dulu nanti ke depannya untuk praktek langsung di depan kelas. Mungkin ada beberapa orang guru saya akan menyuruh mengamati saya mengajar pada waktu itu. Mungkin dengan cara tersebut secara tak langsung guru itu bisa nanti mengamati bagaimana cara untuk membedakan ya bakat-bakat anak tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan ada bakat anak itu tadi, anak ini tadi merasa tidak terabaikan karena dia tidak bisa menulis, karena dia tidak bisa membaca, akhirnya dia merasa emosi mungkin sering menangis, diganggu teman dia menangis ya, sedikit aja ngamuk langsung kan. Ini juga saya pernah ceritakan kepada kedua orang tuanya, di rumah dia juga seperti itu. Nah, jadi solusinya juga saya akan juga memberitahu kepada orang tuanya ya, bahwa anak ini butuh kasih sayang, jangan dimarah. Karena di sekolah aja saya lihat orang tuanya itu di depan-depan guru-guru yang lain itu menggunakan kata-kata kasar terhadap anaknya kan gitu. Jadi saya akan juga menasihati, selain dari mengajar guru-guru yang ada, juga saya akan memberi ide-ide kepada wali murid anak tersebut. Baik Ibu, jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini, Ibu sudah menemukan oleh-oleh nih untuk dibawa ke guru, ya kan? Ya. Nah, saya ini sudah tidak sabar ya untuk mendengar bagaimana hasilnya nanti. Baik Ibu Leni, dari percakapan kita hari ini, apakah menurut Ibu tujuan yang ingin Ibu dapatkan sudah nampak gitu atau sudah dapat gitu? Ya Bu, alhamdulillah saya rasa tujuan yang ingin saya sampaikan sudah dapat saya capai berkat coaching kita ini ya. Mudah-mudahan nanti saya dapat terapkan Bu ya ke depannya. Oke, sukses Bu Leni. Ya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu Leni semakin sukses di tempat kerja. Amin. Alhamdulillah, Ibu Susi sudah melakukan tahap coaching dan di sini berperan sebagai coach. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Ibu Susi, hal baik apa nih yang sudah Ibu lakukan pada tahapan coaching yang sudah Ibu lakukan ini? Pada saat saya meng-coaching tadi, saya tidak fokus pada tahapan tirtanya. Saya biarkan dia mengalir saja. Saya fokus pada kata kunci yang disampaikan oleh coach saya. Nah, dari kata kunci itu saya alirkan dia ke arah yang tidak dicapai. Jadi beliau sendiri yang menyampaikan permasalahannya, beliau sendiri juga yang menemukan solusinya, dan saya tidak menyampaikan apa-apa pun solusi, bahkan beliau yang lebih banyak berbicara. Kemudian saya berusaha untuk hadir penuh, maksudnya saya hadir penuh. Saya tidak berusaha untuk tidak banyak mencatat, hanya mencatat hal-hal yang mungkin saya butuhkan. Saya berusaha untuk mendengarkan, fokus, melihat. Mungkin itu yang mungkin saya rasa sudah saya laksanakan. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya fokus ke alur tirta, sehingga saya tidak fokus pada koci. Kali ini saya mencoba untuk fokus pada koci, kata kunci. Saya berusaha fokus dan mudah-mudahan alur tirtanya sampai. Oke, luar biasa ya Bu ya, sudah sampai pada tahap ini. Nah, memang tahapan alur tirta ini kalau kita ikuti dan kita terbiasa untuk melakukannya, dia akan mengalir seperti air. Dan dari tujuan, kemudian lanjut ke identifikasi masalahnya,
kemudian ke rencana aksi, dan tahap akhirnya nanti akan ada terbentuk tanggung jawab dari coach yang kita coaching ini. Nah, sejauh ini pengamatan saya terhadap coaching tadi, gestur Ibu sudah baik, kemudian present atau kehadiran penuhnya itu tampak terlihat ya Bu ya. Kemudian di sini tadi tujuan Ibu adalah untuk mampu mendengar aktif. Nah, terbukti dengan apa? Dengan pertanyaan yang terbentuk itu. Nah, dengan pertanyaan yang terbentuk, pertanyaan itu masih berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ya. Jadi sehingga dari mendengar aktif, ternyata Ibu juga sudah membentuk pertanyaan yang berbobot, yang mengarahkan coach sehingga dia bisa merangkum ke kesimpulannya sendiri. Kemudian berarti kalau misalnya Ibu tidak fokus pada alur tirta tapi biarkan mengalir, mungkin sebenarnya bukan tidak fokus ya Bu ya, tapi mengalirkannya saja, tapi tetap sesuai dengan alur tirtanya. Oke. Sepertinya sejauh pengamatan saya itu, perasaannya bagaimana Ibu Susi? Alhamdulillah setelah proses coaching ini, saya sebagai coach merasa ikut lega ketika coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, nah, untuk kedepannya apa nih yang Ibu harapkan? Atau apakah ada kompetensi lain yang Ibu ingin kembangkan lagi sehingga bisa menjadi coach yang baik? Mungkin lebih mengasah keterampilan mendengar aktifnya ya kan, supaya saya lebih bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih tajam gitu. Jadi sehingga proses coachingnya bisa lebih singkat tapi langsung dapat gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Susi sudah hadir pada sesi coaching hari ini, dan Ibu Leni juga terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.